kesempatan kali ini saya akan melakukan prosedur insisi abses Bartholin, di mana abses Bartholin ini dapat terjadi pada kondisi penyumbatan ductus distal di area kelenjar Bartholin atau dapat terjadi pada kista Bartholin yang mengalami infeksi. Kemudian, untuk kelenjar Bartholin sendiri biasa dikenal dengan the greater vestibular gland atau homogen dengan kelenjar bulbouretral pada laki-laki. Kemudian adapun fungsi dari kelenjar Bartholin ini sendiri untuk memberikan kelembapan pada vestibulum, dan untuk letaknya sendiri terletak bilateral di posterior introitus vagina dan akan bermuara di vestibulum pada posisi arah jam 4 dan jam 8. Kemudian untuk besarnya masing-masing kurang lebih 0,5 cm. Kemudian apabila ada penyumbatan pada kelenjar ini dapat menyebabkan adanya infeksi dan juga akumulasi lendir. Selamat sore Ibu, silahkan duduk. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Dinda, saya dokter yang berjaga pada sore hari ini. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Rani. Untuk usianya? 28 tahun. Alamatnya? Selong. Untuk pekerjaannya? Ibu rumah tangga. Baik Ibu Rani, ada yang bisa saya bantu? Iya, gini dok, saya tuh ada benjolan di vagina dok. Ya. Terasa nyeri dan belakangan ini suka ngeluarin cairan putih dan berdarah dok. Oh begitu nggih. Baik Ibu, sejak kapan dirasakan nyerinya? 3 hari dok. 3 hari yang lalu nggih. Untuk lokasinya kan di vagina ada 2 nih Ibu nggih. Salah satunya atau dua-duanya? Di satu sisi dok, yang Satu sebelah sisi. kiri. Oke, sebelah kiri ya. Untuk bagaimana kualitas nyerinya Ibu? Nyerinya itu sedikit berdarah dan itu menyebabkan nyeri yang sangat nyeri dok selama 3 hari belakangan. Selama 3 hari belakangan ini nggih. Terus seberapa sering nyerinya berulang Ibu? Sesering duduk, jalan, terus saat berhubungan juga terasa sakit. Terasa nyerinya Ibu nggih. Nah Ibu, untuk bisa diceritakan bagaimana kronologi awalnya sampai Ibu mengetahui ada benjolan atau ada cairan yang keluar seperti ini? Nah, jadi gini awalnya dok, sekitar seminggu yang lalu ada benjolan kecil dok, tapi tidak nyeri. Nah setelah saya biarkan 3 hari ini, kok dia semakin memburuk dok. Oh begitu, jadi semakin memburuk 3 hari belakang ini Ibu nggih. Iya. Nah Ibu, sudah itu aja? Iya bu. Apakah dok, ada keluhan yang lain? tidak ada. Ibu, apakah ada faktor yang memperingan atau memperberat, misalnya beraktivitas seperti apa, terus nyerinya berkurang atau bagaimana? Oh iya, saat istirahat nyerinya berkurang. Oh, saat istirahat nyerinya berkurang. Sebelumnya pernah mengalami hal serupa Ibu? Tidak dok. Oh, oke. Untuk di keluarga, apakah ada yang serupa? Enggak ada dok. Saya sudah menanyakan beberapa hal kepada Ibu tadi, jadi saya mencurigai Ibu mengalami abses Bartholin, di mana abses Bartholin ini terjadi karena adanya infeksi yang menimpa pada kista Bartholin. Nah, jadi Ibu, jadi saya sarankan untuk Ibu melakukan prosedur insisi abses Bartholin. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang prosedur ini? Belum dok. Oke, jadi Ibu, karena tadi saya sudah jelaskan bahwa jadi kemungkinan Ibu mengalami abses Bartholin, yang dimana kita harus melakukan prosedur untuk mengeluarkan nanahnya Ibu. Jadi nanti akan dilakukan pembedahan pada area vagina Ibu, dimana ini bertujuan untuk mengeluarkan nanah. Seperti itu Ibu. Namun karena ini tindakannya invasif, jadi saya perlu untuk persetujuan Ibu tentang prosedur ini. Jadi nanti juga ini akan sedikit tidak nyaman Ibu, karena saya akan meminta Ibu untuk membuka celana Ibu, dan saya akan melakukan pembedahan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Oke. Baik, kalau Ibu bersedia, saya harapkan Ibu untuk mengisi persetujuan dulu. Boleh dibaca dulu Bu, ya? Bisa tanda tangan di sini Bu kalau sudah setuju. Baik Ibu, karena Ibu sudah menandatangani, berarti Ibu telah setuju untuk dilakukan prosedur ini Ibu ya. Kalau begitu Ibu silahkan ke bed sembari dilepaskan celananya Bu. Saya mencuci tangan prosedur terlebih dahulu dan menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yakni alat pelindung diri berupa handscoon dan juga masker, kemudian ada penggaris, ada povidone iodine, ada kasa steril, ada plaster, ada duk steril, kemudian ada hecting set dan juga spike. Ada lidocaine sebagai anestesi lokal, ada word catheter, ada NaCl 0,9%. Saya akan melakukan cuci tangan prosedural.
Saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan selanjutnya saya akan menggunakan alat pelindung diri. Saya sudah menggunakan alat pelindung diri. Untuk langkah selanjutnya, saya akan meminta pasien untuk berbaring di bed dengan posisi litotomi. Baik Ibu, silakan tidur terlentang di bed nggih, dengan agak sedikit mengangkang Ibu nggih. Untuk selanjutnya, saya akan memisahkan antara labia mayora kanan dan kiri. Dan untuk selanjutnya, saya akan memasang duct steril. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran terhadap abses dengan menggunakan penggaris. Dan didapatkan kira-kira ukuran abses 4 x 3 cm. Untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik untuk mengurangi kontaminasi daripada bakteri dan patogen lainnya. Saya akan menggunakan kasa steril dan juga povidone iodine. Saya akan melakukan di area sekitar abses. Selanjutnya saya akan melakukan punction untuk mengambil sampel daripada pus dan akan dikirim ke patologi anatomi untuk dianalisis. Untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan anestesi lokal dengan menggunakan lidocaine 1% sekitar 3 mili dan saya akan menginjeksikannya di submukosa daripada labia mayora. Ibu, apakah terasa? Terasa nggih? Baik Ibu, sekarang saya akan saya akan menyuntikkan anestesi nggih Bu nggih. Ini akan sedikit sakit, jadi mohon ditahan nggih Bu nggih. Saya akan menginjeksikannya submukosa dari labia mayora. Kemudian saya lakukan aspirasi untuk memastikan tidak ada darah. Kemudian bila tidak ada darah, saya akan injeksikan. Saya aspirasi lagi, kemudian saya injeksikan. Baik, setelah beberapa detik kemudian saya periksa lagi. Ibu, apakah ini terasa? Tidak nggih? Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan melakukan insisi di area labia mayora, permukaan labia mayora dan di bagian dalam ring hymen. Diusahakan di bagian dalam ring hymen. Saya akan membuat insisi sekitar 0,5 sampai 1 cm di mana besarnya harus lebih besar daripada kateter yang akan dipasang. Kemudian saya akan membuat insisi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menampung daripada abses pada mangkuk bedah. Selanjutnya saya akan memasukkan word catheter dan saya akan menginjeksikan atau mengisi daripada balonnya dengan menggunakan cairan NaCl 0,9% sekitar 3 cc. Saya masukkan. Kemudian perlu diingat bahwa pada pengisian balon itu diusahakan agar tidak terlalu keras agar nantinya tidak terjadi penekanan berlebih dan tidak terasa nyeri saat anestesi lokal habis. Saya akan menginjeksikan dan juga memastikan balonnya sudah terisi. Baik Ibu, untuk prosedur insisi abses Bartholin sudah saya lakukan. Namun saya perlu sampaikan kepada Ibu bahwa nanti bahwa ini nanti kateternya akan didiamkan sampai 3 minggu nggih Bu nggih. Jadi Ibu bisa kontrol kembali untuk melepas kateternya setelah 3 minggu Bu nggih. Terus Ibu, saya ingin sampaikan juga bahwa bahwasanya nanti setelah dipasang kateter ini akan ada lubang permanen bekas kateter tadi. Gitu Ibu. Baik Ibu, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Dok. Selanjutnya saya akan melepas alat pelindung diri dan juga saya akan mencuci tangan prosedural dan menata alat-alat seperti semula.
Sekarang saya akan melakukan cuci tangan prosedural. Baik, saya sudah mencuci tangan prosedural dan sudah meletakkan alat-alat kembali ke tempat semula. Pemeriksaan telah selesai dilakukan. Setelah pasien kontrol, setelah 3 minggu pemasangan kateter, kateter bisa dilepas dan juga dilanjutkan dengan dilakukan dengan penjahitan atau hacking pada bagian yang sudah diinsisi dengan teknik interruptus. Penjahitan telah selesai dilakukan. Selanjutnya, bekas jahitan bisa ditutup dengan kasa steril dan diberikan povidone iodin. Baik Ibu, nanti untuk ininya bisa diganti Bungge setiap hari ya.